Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zulfikar dengan NIM akhir 024 dari kelas TIB 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang berbentuk PowerPoint dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Judul jurnal yang saya review yaitu Implementasi Metode Finite State Automata pada Screening Awal Penerimaan Pegawai. Pada saat ini, banyak perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja untuk melamar kerja. Akan tetapi ada beberapa perusahaan yang belum menerapkan sistem penerimaan pegawai dengan cukup baik, yaitu melalui koneksi keluarga dan lain sebagainya. Atau kita lebih mengenalnya dengan istilah jalur orang dalam. Melihat fenomena apa yang terjadi di lapangan untuk memecahkan masalah yang ada, perlu dibuatnya suatu sistem yang digunakan untuk screening awal penerimaan pegawai yang diharapkan dapat membantu dalam proses seleksi awal penerimaan pegawai. Untuk metode yang digunakan pada sistem screening awal penerimaan pegawai yang dipilih adalah metode Finite State Automata atau FSA dengan jenis Non-Deterministic Finite Automata NFA. Karena dapat menggambarkan proses mulai dari penyeleksian awal pegawai dengan menggambarkan langkah awal proses pendaftaran hingga proses akhir. FSA. FSA dapat didefinisikan sebagai komponen informatika dan memiliki fungsi komputer digital. FSA dapat menerima sebuah input, kemudian dapat menghasilkan suatu output, dapat juga memiliki sebuah penyimpanan sementara, serta dapat mengambil suatu keputusan pada saat proses pengubahan input menjadi sebuah output. Finite State Automata atau FSA dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu Deterministic Finite Automata atau DFA, atau otomata berhingga, dan Non-Deterministic Finite Automata NFA or DFA atau otomata berhingga non-deterministik. Pada NFA, dapat memungkinkan satu simbol dapat menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi, serta memberikan beberapa kemungkinan gerakan yang menjadikan keluarannya tidak dapat dipastikan. Sedangkan DFA sendiri merupakan sebuah teori komputasi dan merupakan cabang dari ilmu komputer teoritis. DFA merupakan mesin dengan keadaan yang terbatas, hanya dapat menerima atau menolak sebuah string dari simbol. NFA. NFA memiliki jumlah state yang terbatas, memiliki sekumpulan alfabet, kelancaran proses bisnis, memiliki sekumpulan alfabet input, satu state awal, dan beberapa state akhir. NFA lebih sederhana dibandingkan dengan DFA karena NFA tidak berupa fungsi satu-satu yang mana satu masukan harus memiliki satu keluaran, tetapi NFA dapat memiliki lebih dari satu tujuan atau bahkan tidak memiliki keluaran sama sekali. NFA didefinisikan dengan 5 tuple F, yaitu Q, sigma, lambda, Q0, dan F. Dengan keterangan Q himpunan terbatas state atau dan sigma himpunan alfabet, lambda fungsi transisi, Q0 state awal, dan F state akhir. Seleksi penerimaan pegawai. Seleksi penerimaan pegawai merupakan faktor pendukung bagi kelancaran proses bisnis dalam sebuah perusahaan. Maka dari itu, penerapan sistem yang kompeten dalam penyeleksian penerimaan pegawai merupakan tindakan yang sesuai. Penelitian ini lebih mengarah kepada proses screening awal penerimaan pegawai sesuai dengan kriteria awal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Screening awal penerimaan pegawai merupakan sebuah tahapan yang harus dilewati oleh para pelamar pekerjaan untuk melihat apakah pelamar sudah sesuai kriteria yang sudah ditentukan atau belum. Untuk metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini yaitu digambarkan pada gambar berikut yang berupa tahapan-tahapan berurut yang dilakukan dalam penelitian yang terdiri dari tahap perancangan awal, diagram state yang dapat menggambarkan langkah apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pelamar pekerjaan, dan juga perangkat lunak dengan cara membuat suatu modelan perilaku sistem. Tahapan tersebut juga dapat digambarkan dengan urutan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, identifikasi masalah, perancangan FSA, perancangan state, pengujian FSA, dan perancangan antarmuka atau user interface.
Rancangan diagram FSA digunakan untuk menggambarkan sebuah model mesin yang dapat memperoleh input serta menghasilkan output dengan jumlah state yang berhingga sesuai input yang diperoleh dan fungsi-fungsi dari transisinya. Diagram FSA pada gambar tersebut merupakan rancangan dari sistem screening awal penerimaan pegawai sesuai definisi dari FSA. Saya akan menjelaskan sedikit tentang diagram FSA berikut. Q0 yaitu calon pegawai mengisi biodata. Kemudian Q1 sistem memverifikasi biodata. Nah, proses untuk Q2 ini yaitu calon pegawai memiliki pengalaman kerja. Jika pegawai memiliki pengalaman kerja akan masuk ke Q2. Dan kemudian Q5 yaitu calon pegawai merupakan fresh graduate. Untuk Q3, calon pegawai memiliki pengalaman kerja lebih dari 1 tahun. Dan untuk Q4, calon pegawai memiliki pengalaman kerja kurang dari 1 tahun. Nah, untuk Q6, calon pegawai merupakan fresh graduate dan memiliki IPK lebih dari 3. Dan Q7, calon pegawai merupakan fresh graduate dan memiliki IPK kurang dari 3. Untuk Q8 yaitu calon pegawai menerima email notifikasi hasil dari screening. User interface. Untuk tampilan pendaftaran akun. Berikut yaitu untuk tampilan pendaftaran akun bagi para pelamar kerja yang belum memiliki akun. Yaitu username dan alamat email dan password. Kemudian ada daftar juga. Berikut tampilan login pengguna. Bagi pelamar kerja yang sudah memiliki akun sebelumnya, bisa langsung login dengan menggunakan username dan password yang telah terdaftar. Tampilan input biodata. Tampilan input biodata yaitu nama lengkap, nomor telepon, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status status hubungan, yaitu ada 3 hubungan kalau tidak salah, yaitu ada menikah, cerai. Untuk alamat, yaitu alamat rumah. Ini yaitu untuk unggah foto untuk keperluan proses pelamaran kerja. Berikut yaitu tampilan input data pendidikan. Riwayat pendidikan yaitu instansi universitas, jurusan, dan IPK. Ada tahun masuk, tahun lulus, dan pengalaman organisasi juga. Tampilan input pengalaman kerja. Bagi pelamar kerja yang sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya bisa mengisi di sini, yaitu nama perusahaan sebelumnya, jabatan, status kepegawaian, masa kerja, job desk. Nah, yaitu berikut untuk tampilan status lamaran. Status lamaran jika kelengkapan biodata telah terpenuhi akan terchecklist seperti ini. Jika verifikasi data terpenuhi akan terchecklist dan email notifikasi akan terkirim dan terchecklist juga. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa FSA dapat digunakan sebagai logika dasar yang sesuai untuk penerapan sistem screening awal penerimaan pegawai berdasarkan beberapa kriteria yang sudah ditetapkan, sehingga dalam proses screening tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya izin undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.